Halo semuanya, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah investigasi baru yang cukup bikin heboh, serangkaian serangan di Timur Tengah. Dan kita akan melihatnya langsung dari mata di langit, yaitu citra satelit, untuk benar-benar paham apa yang terjadi di lapangan. Oke, kita mulai dari peristiwa puncaknya ya. Satu kejadian yang benar-benar bikin seluruh kawasan waspada. Yang kita bicarakan ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah hantaman keras yang benar-benar menggoyahkan fondasi keamanan di sana. Fokus kita pertama adalah serangan ke pangkalan udara Al-Udeid. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari insiden ini, satu hal yang jujur aja cukup mengkhawatirkan adalah bahwa benteng yang katanya paling aman sekalipun ternyata bisa dijebol. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya ini bisa kejadian? Coba bayangkan, sebuah rudal bisa lolos dari sistem pertahanan yang harganya miliaran dolar. Ini jelas menimbulkan pertanyaan serius kan? Seberapa aman sebenarnya salah satu lokasi paling strategis di dunia ini? Dan ternyata ini bukan kejadian tunggal. Sama sekali bukan. Dalam waktu kurang dari 2 hari loh, ada setidaknya 9 pos militer Amerika yang kena serang. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terkoordinasi dan skalanya luas. Oke, sekarang mari kita jadi detektif. Kita akan kumpulkan semua kepingan puzzle ini. Dengan bantuan citra satelit, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri seberapa parah sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan. Lokasi pertama yang kita lihat, Pelabuhan Schreiber. Ini menarik, karena targetnya bukan pangkalan militer murni, tapi pusat operasi darurat AS yang ada di pelabuhan sipil. Pemilihan target seperti ini seolah-olah menunjukkan strategi untuk mencari titik-titik yang lebih gampang diserang. Dan kalau kita lihat citra satelit sesudahnya, wah, nggak ada keraguan lagi. Kelihatan jelas banget ini serangan langsung, api berkobar hebat dan meninggalkan bekas hangus yang hitam pekat di lokasi yang tadinya pusat operasi. Buktinya sangat visual. Tapi di balik semua gambar dan data satelit ini, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, nyawa manusia. 6 personel militer Amerika meninggal dunia dalam satu serangan ini saja. Ini jadi pengingat yang pahit ya tentang dampak nyata dari konflik semacam ini. Dan pola kerentanan ini ternyata muncul lagi di tempat lain. Bahkan di markas armada kelima Angkatan Laut AS, salah satu yang terbesar di dunia. Coba bayangkan, sebuah drone bisa menyelinap masuk dan menghantam terminal komunikasi satelit. Ini benar-benar menunjukkan adanya celah dalam sistem pertahanan mereka. Nah, dari sini kita bisa mulai membandingkan nih. Kita lihat bukti visualnya berdampingan. Kerusakan yang disebabkan drone sama kerusakan akibat rudal balistik. Dari sini kita akan lihat kalau ini adalah dua strategi serangan yang benar-benar beda. Oke, disinilah analisis visualnya jadi super menarik. Bedanya itu kentara banget. Serangan drone itu ibarat pisau bedah. Sangat presisi, nyari titik lemah, lalu serang. Nah, kalau rudal balistik, itu kayak palu godam raksasa. Tujuannya bukan presisi, tapi unjuk kekuatan murni. Dirancang buat menghancurkan pertahanan yang paling kokoh sekalipun. Jadi, kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, apa artinya semua ini? Kalau kita sambungkan semua titik, ini jelas bukan lagi serangan-serangan acak. Ini adalah sebuah pola. Sebuah pola gangguan yang sudah direncanakan dengan matang. Tujuannya kelihatannya ada banyak ya. Pertama, melumpuhkan komunikasi. Kedua, mengintimidasi dengan menunjukkan target mereka bisa di mana saja, dari pos militer sampai ke pusat politik. Dan ketiga, ini yang paling penting, pamer kekuatan. Mereka mau membuktikan bisa menyerang kapanpun, dimanapun, dengan senjata yang makin canggih. Semua fakta ini, semua bukti ini, akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apa langkah selanjutnya? Dan jawabannya mungkin ada pada sesuatu yang nggak bisa kita lihat dari satelit, yaitu seberapa banyak sih stok rudal dan drone yang mereka punya. Karena kemampuan mereka untuk terus-menerus melancarkan serangan seperti ini, itulah yang akan menentukan babak selanjutnya dari konflik ini. Jadi kesimpulan terpentingnya apa? Begini, selama akar masalah dari konflik ini belum tuntas, niat untuk terus mengganggu itu jelas ada. Bahkan mungkin akan terus ditingkatkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan ada serangan lagi, tapi sudah bergeser menjadi kapan dan di mana serangan berikutnya akan mendarat.